Untuk selanjutnya kita akan coba buat kelas dari netcat itu sendiri, netcat yang mana kita udah panggil di sini, netcat, dan kita butuh tempat untuk menampung si argumen kita dan juga buffer. Jadi kita akan membuat kelas netcat ini di atas dari code kita, karena pokoknya yang penting sebelum si netcat ini dipanggil, kita taruh aja dia di paling atas. Yang pertama kita definisikan dulu kelasnya, kelas netcat. Jadi netcat ini berbeda dengan function, dia harus diawali dengan huruf besar. Yang pertama definite, ini yang akan tereksekusi di kelas ini. Jadi setiap bikin kelas itu kita wajib untuk bikin yang namanya definite atau function initial gini ya. Di sini kita akan masukkan beberapa parameter dan argumen. Di antaranya yang pertama yang tadi gue udah bilang bahwa kita butuh tampungan untuk si args dan buffer ini. Jadi kita akan buat dia di sini. Yang pertama adalah self, tentunya self. Jadi kalau kalian pelajari tentang function itu wajib di depannya ada self. Parameter pertama adalah self agar dia bisa dipanggil di function yang lain. Args dan buffer. Buffer kita bisa inisiasi dia value-nya dengan non, dimana di dalam function ini kita memasukkan beberapa variabel-variabel mandatori yang harus dieksekusi, harus dimasukkan di objek itu ketika kelas ini dipanggil. Yang pertama, args, kita akan set dia dengan parameter args dari inputan netcat yang tadi di bawah. Selanjutnya adalah self buffer. Buffer ini juga kita akan isi dia value dengan buffer. Nanti buffer ini awalnya adalah non, maksudnya jadi parameter ini sudah kita state isinya adalah non. Jadi buffer ini akan nanti menyesuaikan dengan argumen dari user, apakah dia akan melakukan listen atau melakukan send data. Oke, kita sudah punya dua argumen yang wajib ada di parameter kita. Selanjutnya kita juga akan membuat parameter socket. Ini sama seperti video sebelumnya, yaitu socket ini yang akan kita gunakan untuk menginisiasi tipe dan family dari socket yang akan kita bentuk. Socket di sini kita akan panggil socket afinit dan juga socket.sockstream untuk menandakan bahwa ini adalah protokol TCP. Selanjutnya kita juga akan menginisiasi socket option, di mana nanti ini fungsinya adalah untuk supaya si port atau address yang kita sudah gunakan sebelumnya, jadi misalnya netcat ini dipakai terus-menerus, nanti port yang sudah digunakan ini akan diabaikan time wait-nya. Oke, gue tulis dulu socket dan juga socket reuse address. Oke, jadi ini maksudnya adalah ketika kita punya socket ya, misalnya gue gambar sini socket. Misalnya kita punya sebuah socket, kita gambarkan kotak. Nah, di sini misalnya portnya kita sudah pakai yang 80. Oke. Dan IP address-nya, sorry jangan dibikin kayak gini. Gini aja. Misalnya IP-nya adalah A. Jadi ketika kita sudah membuat socket ini dan kita mau menggunakan netcat lagi, dan otomatis karena kita masukkan si socket ini di sini di init, maka nanti si netcat kita ini akan membuat socket baru lagi. Nah, ketika membuat socket baru di sini socket yang lama ini akan dihapus, dan setelah dihapus dia akan ada yang namanya wait time. Oke. Wait time ini
nanti ketika kita mau menggunakan port ini lagi, kita harus menunggu wait time-nya ini sehingga si port ini akan ready untuk digunakan di sini. Kita akan gunakan port 80 juga. Tapi ketika kita menggunakan argumen set sock option, source socket dan reuse address, wait time ini dianggap tidak ada. Jadi kita dengan mudah akan menggunakan port dan address yang sama di soket yang baru ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah kita membuat function init, function initial, selanjutnya kita akan membuat function dari run. Di mana function ini akan berisi terkait dengan entah dia menggunakan netcat ini untuk melakukan listen atau menggunakan send. Jadi netcat ini digunakan posisi untuk mendengarkan sebuah koneksi atau membuat koneksi akan ditentukan di function run ini. Bagaimana caranya? Kita akan memasukkan sebuah conditional menggunakan if dengan args yang sudah kita state sebelumnya dengan argumen parser di bawah sini ya. Yaitu apakah dia listen atau enggak. Ketika dia listen, modenya adalah L atau mode listen, maka kita akan memanggil metode listen. Ini yang nanti akan kita buat di bawah. Selanjutnya, ketika dia tidak listen, berarti dia akan melakukan yang namanya send. Oke, jadi kenapa si listen ini akan didahulukan? Karena kita beranggapan bahwa ketika kita melakukan listen, kita akan hanya mendengarkan. Jadi maksudnya adalah kita akan mendengarkan apa-apa inputan dari si user. Akan tetapi ketika kita menggunakan send, kita akan lebih banyak data yang bisa kita kirimkan kepada server karena kita ini adalah selaku klien dari si netcat ini sendiri. Nah, setelah kita membuat function run, karena kita butuh dua function listen dan send, makanya kita sekarang akan membuat yang namanya function send, di mana ini isinya adalah kita akan melakukan sebuah koneksi, inisiasi koneksi menggunakan si soket kita, dan kita akan melakukan loop terhadap apa-apa yang akan dikirimkan kembali dari server kepada kita. Jadi kita akan membuat yang pertama adalah sebuah koneksi dari soket kita menggunakan soket connect. Ini ada di video sebelumnya ketika kita menggunakan Python untuk membuat TCP connection, TCP client maksudnya. Kita akan memasukkan dua parameter yang dijadikan satu menggunakan tipe data tuple, yaitu target dan si portnya itu sendiri. Self args target dan self args port, di mana dua ini sudah di state di bawah dengan arg parser ya, arg parser. Nanti akan terlihat di saat -t IP address, dan kalau yang si port ini dia akan terlihat ketika kita menggunakan yang namanya -p portnya berapa. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah membuat sebuah koneksi kepada server, kita perlu mengirimkan buffer atau inputan yang akan kita kirim kepada server. Kalau ada buffernya. Jadi kita akan membuat conditional dulu karena tidak setiap kali kita menggunakan send atau menggunakan netcat kita sebagai client, tidak setiap inisiasi kita berisikan buffer. Jadi kita perlu membuat kondisional di mana kita akan cek dulu apakah buffer kita ini ada isinya atau enggak. Jadi ketika buffer ini ada isinya, kita akan membuat dia mengirimkan buffer tersebut kepada server dengan perintah send. Apa yang dikirimkan ya self buffer ini sendiri. Dimana si buffer ini juga sudah di state di sini ya, di initial function kita.
di sini adalah while loop yang akan kita buat untuk menerima semua inputan dari si server. Kita akan menggunakan try catch error karena nanti kita perlu kondisi ketika kita menekan Ctrl plus C, nanti dia akan interrupt koneksi kita. Jadi send ini akan terus berlanjut sampai user menekan Ctrl plus C. Bagaimana caranya? Kita akan membuat try catch error, di mana nanti di sini akan ada yang namanya infinite loop yang akan menerima data dari server. Pertama kita akan melakukan inisiasi terhadap receiver kita atau buffer receiver kita. Kita inisiasi dengan nilai 1 agar supaya kita bisa membuat while loop kembali untuk menerima data. Jadi data ini akan kita terima dulu, baru nanti kita akan print di terminal kita. Yang pertama kita akan buat yang namanya object response, di mana ini isinya masih kosong. Nanti kita akan isi dia dengan data-data yang dikirimkan oleh server. Selanjutnya adalah kita akan membuat while loop yang tadi saya sampaikan. Misalnya while loop si receive line kita ini ada isinya ya. Yang mana ini pasti ada isinya karena kita inisiasi dengan nilai 1. Nilai 1 ini. Di while loop kita yang di dalam ini akan berisikan soket kita yang akan menerima si data dari server. Data self.socket receive seperti video sebelumnya, kita akan buat size buffernya 4096 misalnya. Nah, ketika kita sudah menerima datanya, otomatis kita harus cek juga bahwa receive line kita atau indikator dari ada atau tidaknya buffer atau data yang dikirimkan oleh server, kita update dia dengan panjang dari si datanya. Nanti hasil dari respon dari si user akan kita masukkan ke dalam respon yang sudah kita buat di atas. Jadi kita akan memasukkan segala data yang dikirimkan dengan bantuan dari metode decode supaya bisa terbaca dan bukan bentuknya byte. Jadi nanti apa-apa yang dikirimkan oleh si server, sebagai contoh, misalnya di sini server, dia akan mengirimkan sebuah data. Datanya misalnya ini data dari server. Data server. String ini akan kita masukkan ke dalam respon dengan bantuan si decode ini. Oke. Jadi nanti apa-apa yang dikirimkan oleh server akan kita update terus ke dalam objek respon ini. Ketika si indikator dari data yang dikirimkan oleh server itu sudah tidak ada lagi, nanti kita akan melakukan print terhadap data tersebut ke dalam terminal kita. Jadi dari while loop ini kita akan break terlebih dahulu untuk menandakan bahwa respon ini udah selesai, dan kita akan print dia ke dalam terminal kita dengan conditional statement if respon. Jadi ketika responnya ini udah ada isinya, dia akan print respon itu sendiri ke dalam terminal kita, dan kita akan buat sebuah interface untuk si user supaya dapat mengirimkan kembali inputan apa yang mau dia kirimkan. Jadi nanti setelah data itu dikirimkan kepada kita, nanti kita akan mengirimkan akan memberikan respon berupa interface. Jadi nanti di sini di komandan kita isinya ada gini. Nah, kayak gini, ini akan diisi oleh input user setelah respon server diberikan. Oke. Ketika si buffer atau input ini
ketemu karakter enter, kita akan mengirimkan inputan tersebut melalui soket dengan perintah send lagi kepada server kita. Jangan lupa untuk di encode. Oke, jadi ini ketika dia udah ngasih respon, kita udah connect nih, connect ke server, server ngasih respon, respon itu kita mau balas. Ketika ada sudah selesai, dia akan menggunakan enter untuk mengirim kepada server inputan kembali dari si user. Nah, hal ini akan terus berjalan karena ini while loop ya. Jadi ini akan terus berjalan sampai dia ketemu yang namanya, misalnya ini kan akan terus berjalan nih. Ini ke sini. Habis itu di print inputan lagi sampai dia ketemu yang namanya kontrol CTRL plus C atau interrupt dari terminal kita sendiri. Nanti bagaimana caranya? Kalau misalnya ini tidak dihentikan, dia akan terus meminta respon dan meminta inputan dari user. Ini akan selesai ketika try catch error kita interrupt menggunakan keyboard interrupt control plus C. Nah, ketika ini dipencet, nanti kita akan berikan dia sebuah print statement. Ini dihentikan oleh user. Jangan lupa setiap membuka soket, kita akan menutup soket itu dengan perintah close. Dan kita akan exit dari sistem terminal kita.